guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama saya Azizah dari Unibos 2024. Kali ini kita akan membahas tentang sarana ilmiah. Sebagaimana yang kita ketahui, di dalam buku ini sarana ilmiah terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah bahasa, yang kedua adalah matematika, yang ketiga adalah statistik, dan yang terakhir yang keempat adalah logika. Hari ini saya akan membahas tentang bahasa dan matematika. Yang pertama adalah bahasa. Bahasa membawa peranan penting dalam kehidupan kita, teman-teman. Kewajiban tersebut membuat manusia jarang memperhatikan bahasa dan menganggapnya sebagai suatu hal yang biasa. Padahal bahasa mempunyai pengaruh yang luar biasa terhadap kehidupan. Bahasa ini juga bahasa juga ini yang membuat kita berbeda dari makhluk lainnya. Ernest menyebut manusia sebagai animal symbolism, yaitu makhluk yang mempergunakan simbol dan istilah. Nah, inilah yang mempunyai cakupan lebih luas dari istilah Homo sapiens, teman-teman. Dalam bahasa itu sendiri terbagi menjadi 3 subbab. Yang pertama adalah fungsi bahasa, yang kedua adalah bahasa sebagai sarana berpikir ilmiah, dan yang ketiga adalah bahasa ilmiah dan bahasa agama. Yang pertama adalah fungsi bahasa. Fungsi bahasa, para ahli telah berselisih pendapat dalam hal fungsi bahasa. Aliran filsafat bahasa dan psikolinguistik melihat fungsi bahasa sebagai sarana untuk menyampaikan pemikiran, perasaan, dan emosi. Sedangkan aliran sosiolinguistik berpendapat bahwa fungsi bahasa adalah sarana untuk perubahan masyarakat. Menurut Halliday, sebagaimana yang dikutip oleh Taima dalam bahasa, terdapat 7 fungsi. Yang pertama, fungsi instrumental. Fungsi instrumental ini bahasa untuk mencapai suatu hal yang bersifat materi seperti makanan, minuman, dan juga lain-lain. Yang kedua ada fungsi interaksional. Fungsi ini digunakan bahasa untuk memerintah dan perbaikan tingkah laku. Yang ketiga adalah fungsi personal. Fungsi ini adalah penggunaan bahasa untuk mencurahkan perasaan dan pikiran kita, teman-teman. Yang keempat ada fungsi heuristik. Fungsi heuristik adalah bahasa untuk mencapai tabir fenomena dan keinginan untuk mempelajarinya. Yang kelima adalah fungsi imajinatif. Fungsi ini menggunakan bahasa untuk mengungkapkan imajinasi seseorang yang tidak sesuai dengan fakta atau realita. Yang keenam adalah fungsi representasi. Fungsi ini adalah bahasa untuk menggambarkan pemikiran dan wawasan serta menyampaikan sesuatu pada orang lain. Kneller juga mengatakan 3 fungsi bahasa yang dikutip oleh Jujun dalam filsafat ilmu, yaitu simbolik, emotif, dan juga efektif. Fungsi simbolik dan fungsi emotif menonjol pada komunikasi ilmiah, sedangkan fungsi efektif menonjol pada komunikasi estetik. Yang kedua adalah bahasa sebagai sarana berpikir ilmiah. Dapat berpikir ilmiah. Seseorang sebaiknya menguasai kriteria atau langkah-langkah dalam kegiatan ilmiah. Nah, di samping menguasai langkah-langkah ini, tentunya kegiatan juga dibentuk oleh sarana berupa bahasa logika, ya maksudnya bahasa, logika, matematika, dan juga statistika. Bahasa digunakan untuk menjadi alat komunikasi verbal yang digunakan dalam proses berpikir ilmiah, yang dimana bahasa adalah alat berpikir untuk menyampaikan jalan pikiran kita kepada orang lain. Di samping itu, bahasa ilmiah juga harus bersifat reproduktif. Artinya, dalam kegiatan ini diharapkan tidak terjadi kesalahan informasi di mana suatu informasi tersebut jika berbeda, maka proses berpikirnya juga akan berbeda dan menghasilkan hasil yang berbeda pula. Dari bahasa ini, yang ketiga adalah bahasa ilmiah dan bahasa agama. Sebagaimana yang diutarakan pada pembahasan ilmiah tadi, berbeda dengan pembahasan agama. Terdapat 2 pengertian mendasar tentang bahasa agama. Yang pertama, bahasa agama dalam kalam ilahi, yaitu sesuatu yang terabadikan dalam kitab suci. Sedangkan yang kedua, pendapat yang kedua, bahasa agama merupakan ungkapan serta perilaku keagamaan dari seseorang atau sebuah kelompok sosial. Dalam tulisan selalu dituntut secara deskriptif sehingga memungkinkan pembaca atau memungkinkan orang lain untuk ikut menafsirkan dan mengembangkannya lebih jauh dalam tulisan ilmiah.
Sedangkan dalam bahasa agama, selain menggunakan gaya deskriptif, juga menggunakan gaya perspektif, yang artinya struktur makna yang dikandung selalu bersifat imperatif dan persuasif, atau yang mana penulis menghendaki si pembaca mengikuti pesan pengarang sebagaimana yang tertera dalam teks, atau dalam kata lain cenderung memerintah. Sebagus apapun bahasa ilmiah yang notabene-nya kreasi manusia, tetap akan berhadapan dengan kritik dan saran dari para pembaca. Hal inilah yang membedakan bahasa ilmiah dan bahasa agama, teman-teman, yang dimana bahasa ilmiah harus mengakui kekalahan jika dihadapkan dengan gaya bahasa agama yang tertulis di dalam kitab, contohnya di dalam Al-Quran. Di sisi lain juga bahasa ilmiah dapat digunakan dalam bahasa agama, namun bahasa agama tidak selalu dapat digunakan dalam bahasa ilmiah. Oke, kita lanjut ke pembahasan bagian B, yaitu matematika. Pembahasan kedua kita kali ini adalah matematika. Sebagaimana yang teman-teman semua ketahui, seluruh kehidupan manusia sudah mempergunakan matematika, baik yang sederhana hingga yang tersulit. Demikian pula ilmu-ilmu pengetahuan, semuanya sudah dipergunakan matematika dari zaman dulu. Filosofi modern pula tidak akan tepat bila pengetahuan tentang matematika tidak mencukupi. Hampir dapat dikatakan bahwa fungsi matematika sama luasnya dengan fungsi bahasa yang berhubungan dengan pengetahuan dan ilmu pengetahuan, teman-teman. Nah, untuk dapat melakukan kegiatan dengan baik, maka diperlukan sarana berupa bahasa logika, matematika, dan juga statistika. Bagaimana yang kita ketahui, bahasa merupakan alat komunikasi verbal yang dipakai dalam sebuah proses berpikir. Sedangkan matematika mempunyai peranan penting dalam berpikir deduktif, juga statistika yang menjadi peran penting dalam berpikir induktif. Matematika juga terbagi menjadi 3 subbab, teman-teman. Bab kecil yang pertama, matematika sebagai bahasa. Yang kedua adalah matematika sebagai sarana berpikir deduktif, dan yang ketiga, matematika sebagai ilmu alam dan ilmu sosial. Yang pertama adalah matematika sebagai bahasa matematika. Nah, sebagai bahasa maksudnya, matematika adalah bahasa yang melambangkan serangkaian makna dan serangkaian pernyataan yang ingin disampaikan. Jadi lambang-lambang matematika akan mempunyai arti kalau sebuah makna diberikan kepadanya. Tanpa makna tersebut, matematika hanya merupakan kumpulan rumus-rumus yang mati tanpa ada fungsi. Yang dimaksudkan dari lambang-lambang tadi adalah ketika kita menjelaskan sebuah objek yang kita telaah, dapat kita lambangkan dengan apa saja sesuai perjanjian kita. Contohnya, kecepatan jalan kaki seorang, kita akan mengukur kecepatan jalan kaki seorang anak. Maka objek kecepatan jalan kaki seorang anak pun dapat kita lambangkan dengan kata X misalnya. Nah, dalam hal ini mempunyai satu arti. X di sini mempunyai satu kata arti, yaitu kecepatan jalan kaki seorang anak. Oke, lanjut yang kedua, matematika sebagai sarana berpikir deduktif. Disebut sebagai sarana berpikir deduktif karena masalah yang dihadapi tidak didasari atas pengalaman seperti halnya yang terdapat dalam ilmu empiris, melainkan dilandasi atas penjabaran-penjabaran lain. Sarana berpikir deduktif ini ditentukan sebagaimana hubungan antar dua pernyataan sebelumnya. Pola pikir ini banyak digunakan baik dalam bidang ilmiah maupun bidang lain yang merupakan proses pengambilan kesimpulan yang didasarkan kepada premis kebenaran yang telah ditentukan. Dalam penerapan deduktif, bentuk penyimpulan yang banyak digunakan oleh sistem silogisme yang juga disebut sebagai perwujudan pemikiran deduktif yang sempurna. Yang ketiga adalah matematika untuk ilmu alam dan ilmu sosial. Matematika merupakan salah satu puncak kegemilangan intelektual. Di samping pengetahuan mengenai matematika itu sendiri, matematika juga memberikan bahasa, proses, dan teori yang memberikan ilmu menjadi terbentuk dan menjadi berkuasa. Nah, teman-teman, mengapa sih seorang ilmuwan menggunakan model matematis ketika meneliti? Salah satu sebab seorang ilmuwan menggunakan model matematis adalah karena bahasa matematika merupakan suatu cara yang mudah dalam menunjukkan hipotesa atau prediksi keilmuan, teman-teman. Saya kira itu tadi telah menjawab pertanyaan yang saya buat sendiri, mengapa seorang ilmuwan menggunakan model matematis ketika meneliti. Saya kira apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, terima gaji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.